Halo semua, saya melihat dua video kolaborasi Donitan dengan pesulap merah. Yang pertama, Donitan mewawancarai pesulap merah, dan yang kedua, pesulap merah mewawancarai Donitan. Di video yang kedua, pada pembukaan acara, pesulap merah berkata bahwa dia akan membongkar fakta-fakta kenapa Donitan pindah agama dari Kristen ke Islam. Dan pada akhirnya, pesulap merah diyakinkan bahwa Donitan pindah agama karena suka mencari pengetahuan dan mendapatkan Islam adalah agama yang benar. Pesulap merah bahkan diyakinkan oleh Donitan bahwa orang-orang Islam mengikuti Yesus dan lebih Kristen daripada Kristen. Hal ini menarik karena sebenarnya pesulap merah tertipu oleh trik sulap agama yang dilakukan oleh Donitan. Tentunya jika pesulap merah yang sering membongkar trik sulap aja bisa tertipu oleh trik sulap Donitan, tidak heran jika banyak orang yang tertipu juga. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membongkar trik sulap Donitan dan kesalahan yang dilakukan oleh pesulap merah supaya orang lain tidak tertipu. Jadi, nonton video ini sampai selesai ya. Nah, saya mau mulai dari pengakuan Donitan tentang bagaimana dia masuk Islam. Donitan mengaku bapaknya awalnya beragama Konghucu, kemudian pindah Kristen. Ketika bapaknya menjadi Kristen itulah Donitan lahir. Donitan tumbuh di kampung yang mayoritas Muslim dan tidak ditanamkan impresi negatif terhadap Muslim. Di dalam benak Donitan, ketika dia masih Kristen, Islam dan Kristen itu adalah saudara satu bapak lain ibu. Kristen berasal dari keturunan Ishak, Islam dari keturunan Ismail. Kemudian ketika sudah dewasa, bapaknya Donitan masuk Islam. Tetapi dia tidak bercerita kenapa bapaknya masuk Islam. Setelah bapaknya masuk Islam, Donitan mulai memperhatikan Islam. Tetapi yang dia lihat adalah kelakuan Muslim yang tidak baik. Sekitar 7 tahun kemudian, Donitan mendengarkan Ahmad Dedat. Setelah mendengarkan Ahmad Dedat, Donitan merasa yakin bahwa Kristen salah, dan dia memutuskan untuk keluar dari agama Kristen. Kemudian Donitan merasa Islam adalah agama yang benar karena nama Islam bukan berasal dari nama pendirinya atau nama tempat. Setelah Donitan masuk Islam, dia bercerai dengan istrinya karena istrinya tidak mau ikutan masuk Islam. Nah, mendengarkan kesaksian ini, saya menilai Donitan cukup jujur dalam menceritakan kisahnya. Dia tidak menggunakan cerita bombastis seperti mengaku mantan pendeta, S3 di Vatikan, atau lainnya. Dan saya menghargai itu. Saya juga menilai Donitan ini sedikit lebih pintar daripada mualaf lain seperti Yahya Waloni, Kainama, Edi Prayitno, dan lainnya. Jika ada yang bertanya, apakah Donitan masuk Islam karena cari duit atau karena cari tenar? Saya bisa menjawab tidak. Tetapi, apakah Donitan masuk Islam benar-benar karena dia menemukan Islam adalah agama yang benar? Jawabannya juga adalah tidak. Tetapi ada trik-trik yang membuatnya kelihatan seperti itu. Saya menyebutnya trik sulap, karena pola yang dipakai sama seperti pola trik sulap yang biasa digunakan oleh para pesulap, yaitu menggunakan alat yang tidak jujur dan pengalihan perhatian, sehingga perhatian penonton terfokus pada satu hal tertentu dan mengabaikan yang lain. Sebagai contoh, pesulap merah bertanya, kenapa babi halal bagi umat Kristen, sedangkan babi haram bagi umat Islam? Donita memulai jawaban dengan menunjukkan babi haram di dalam Taurat. Dia meminta pesulap merah membaca Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi, sebab walaupun dia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak. Itu najis bagimu. Kemudian, Donitan memberikan informasi bahwa bukan hanya babi yang dilarang di dalam Taurat. Lele, udang, ikan patin juga dilarang. Yang boleh dimakan hanya ikan bersisik atau bersirip. Tetapi Donitan tidak menyuruh pesulap merah untuk membaca keseluruhan Imamat 11 dan juga tidak memberikan pertanyaan balik yang kritis. Kenapa Islam melanggar semua makanan haram di Taurat kecuali babi? Dengan kata lain, Donitan ingin menunjukkan Kristen salah dengan suatu ukuran
Tetapi ukuran itu tidak mau dia gunakan untuk mengukur Islam. Karena kalau ukuran yang sama digunakan kepada Islam, Islam juga salah. Saya cukup yakin Don Ditan tahu tentang hal ini. Islam melanggar semua hukum makanan haram di dalam Taurat, kecuali babi. Dia dengan sengaja tidak mau memberitahukan pesulap merah tentang hal ini. Dia langsung loncat mengalihkan perhatian dengan berkata bahwa Yesus juga tidak makan babi, supaya Yesus terlihat seperti Muslim. Hal ini membuat pesulap merah yang adalah Muslim merasa seperti mengikuti sunnah Yesus. Padahal, kalau dilihat secara keseluruhan, Yesus tidak seperti Muslim, dan Muslim tidak seperti Yesus di dalam hal makanan. Yesus tidak makan semua makanan haram di dalam Taurat yang dilanggar oleh Islam. Kemudian Donditan mengalihkan perhatian lagi dengan menyalahkan Paulus. Mungkin karena Donditan tahu bahwa Muslim benci Paulus dan ingin memberikan Muslim informasi yang ingin mereka dengar. Saya melihat pesulap merah tidak termakan dengan trik ini, karena pesulap merah tidak mempunyai kebencian terhadap Paulus. Pesulap merah bahkan sepertinya tidak tahu apa-apa tentang Paulus. Tetapi, Donditan berhasil menanamkan sugesti kepada pesulap merah bahwa Kristen hanya menyembah Yesus tetapi mengikuti ajaran Paulus. Tentunya tujuan Donditan adalah ingin membuat Kristen seperti agama yang salah karena mengikuti ajaran Paulus. Padahal, jika kita kembali menggunakan ukuran yang sama kepada Islam, kita akan mendapatkan Islam juga salah, karena Islam juga mengikuti ajaran Paulus. Contohnya, pesulap merah bertanya tentang kerudung. Kenapa Muslim pakai kerudung, Kristen tidak pakai kerudung? Donatan menunjukkan ayat Alkitab kepada pesulap merah bahwa seharusnya orang Kristen juga pakai kerudung. 1 Korintus 11 ayat 5-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Namun, yang tidak diberitahukan Donditan kepada pesulap merah adalah perintah untuk menggunakan kerudung itu adalah ajaran Paulus. Tidak ada perintah di tempat lain di dalam Alkitab yang memerintahkan wanita untuk menggunakan kerudung selain ajaran Paulus ini. Jadi, kalau Donditan mau berkata bahwa Kristen salah karena mengikuti ajaran Paulus, Islam juga salah karena mengikuti ajaran Paulus. Donditan terus-menerus menggunakan trik yang sama berulang-ulang. Contohnya, Donditan berkata Yesus sujud seperti Muslim. Tetapi Donditan tidak memberitahukan bahwa Yesus juga berdoa dengan menengadah ke langit. Berdoa dengan menengadah ke langit adalah cara berdoa yang dilarang di dalam Islam. Pesulap merah tentunya tidak tahu bahwa Yesus berdoa dengan cara menengadah ke langit. Dan sepertinya pesulap merah juga tidak tahu bahwa berdoa menengadah ke langit tidak boleh di dalam Islam. Yohanes 17 ayat 1, contohnya. Setelah Yesus mengatakan semua itu, ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, sudah waktunya tiba, muliakanlah putramu, supaya putramu juga memuliakan engkau. Ada lagi ketika pesulap merah bertanya tentang Trinitas. Pesulap merah berkata, orang Kristen percaya Tuhan itu maha kuasa, jadi bisa jadi apa saja. Dari sini saya tahu bahwa pesulap merah sendiri kurang baca Al-Quran atau tidak terlalu paham ajaran di dalam agama Islam. Karena di dalam Al-Quran, Allah SWT bisa jadi pohon. Oleh karena itu, seharusnya umat Islam juga percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi apa aja. Dan juga mempertanyakan ketika Allah SWT jadi pohon, siapa yang mengatur alam semesta? Donditan menjelaskan Trinitas dengan cara dia, lalu bertanya kepada pesulap merah apakah dia mengerti. Ketika pesulap merah berkata tidak mengerti, Donditan berkata, Alhamdulillah tidak paham, kalau paham bahaya. Artinya,
Donita dengan sengaja menjelaskan Trinitas dengan tujuan supaya pesulap merah tidak paham, atau Donita memang tidak mengerti tentang Trinitas. Selain itu, Donitan menunjukkan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 dan mengatakan bahwa ayat itu adalah satu-satunya ayat tentang Trinitas. Tentunya hal ini salah. 1 Yohanes 5 ayat 7 bukan satu-satunya ayat tentang Trinitas. Kemudian Donitan menunjukkan bukti bahwa ayat tersebut adalah sisipan dengan tujuan supaya pesulap merah mengambil kesimpulan bahwa ayat itu palsu. Alkitab sudah diubah tangan manusia, dan lain sebagainya. Hal ini dia lakukan karena Muslim diajarkan untuk menggunakan ukuran bahwa kitab suci harus terjaga, tidak berubah sama sekali, dan sama di seluruh dunia. Tentunya ukuran Islami yang digunakan ini bukan ukuran universal dalam menilai apakah suatu buku adalah kitab suci atau bukan. Bagi Kristen, terjaga, tidak berubah, dan sama di seluruh dunia bukan ukuran apakah sebuah buku adalah kitab suci atau bukan. Karena jika ukuran sebuah buku adalah kitab suci, bila terjaga, tidak berubah, dan sama di seluruh dunia, maka komik Doraemon juga bisa menjadi kitab suci. Selain itu, ukuran Islami yang keliru ini juga tidak digunakan secara jujur untuk mengukur Al-Quran. Karena kenyataannya ada banyak versi Al-Quran berbahasa Arab di seluruh dunia. Al-Quran yang beredar di Indonesia sekarang ini adalah versi Hafs yang terakhir diedit oleh manusia pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Saya sudah banyak membongkar kebohongan klaim Al-Quran di video-video lain. Saya bahkan sudah menunjukkan bukti manuskrip yang menunjukkan bahwa kata Allah disisipkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dari versi sebelumnya yang tidak ada kata Allah, menjadi ada kata Allah. Jadi, yang Donditan lakukan adalah menggunakan alat ukur yang salah, menggunakannya dengan cara tidak benar, dan tebang pilih ayat untuk memfokuskan perhatian ke satu titik dan mengabaikan yang lain, supaya sesuai dengan keinginan. Di dalam dunia sulap, hal ini disebut trik sulap. Di dalam dunia psikologi, hal ini disebut bias konfirmasi. Dengan kata lain, dia bukan pindah agama karena menemukan kebenaran, tetapi menemukan pembenaran atas keinginan dia. Donditan masuk Islam sama sekali bukan karena dia menemukan Islam benar, tetapi karena dia mendapatkan apa yang dia anggap bukti untuk merasa Kristen salah. Kita bisa melihat hal itu di dalam kanal Donditan sendiri. Slogannya adalah mengkritik Kristen, membongkar Alkitab. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa Islam benar di dalam kanalnya. Yang dia tunjukkan hanyalah klaim-klaim bohong Islami, seperti Al-Quran sesuai sains. Saya sudah sering membongkar kebohongan klaim-klaim Islami ini. Contohnya, menurut Al-Quran surah 18 ayat 86, matahari terbenam di lumpur hitam. Al-Quran surah 37 ayat 6, bintang berada di lapisan langit yang terdekat dengan bumi. Al-Quran surah 86 ayat 6 sampai 7. Air mani keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Masih banyak hal-hal lain di dalam Al-Quran yang jelas terbukti salah secara sains. Apa yang Donditan lakukan dengan semua kesalahan sains di dalam Al-Quran adalah menutup mata. Entah karena dia memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, tetapi dia tetap mengklaim kebohongan bahwa Al-Quran sesuai sains. Jadi, jelas Donditan masuk Islam bukan karena dia menemukan kebenaran di dalam Islam. Dia menemukan pembenaran untuk masuk Islam dengan trik sulap, yaitu membuat Kristen kelihatannya salah dengan menggunakan suatu alat ukur yang keliru. Tetapi, dia tidak mau menggunakan alat ukur yang dia gunakan itu untuk Islam. Karena, kalau dia gunakan alat ukur yang sama untuk Islam, dia akan menemukan bahwa Islam salah.
Nah, kalau Donitan masuk Islam bukan karena menemukan kebenaran, tetapi karena menemukan pembenaran atas keinginan dia, apa yang membuat dia ingin masuk Islam? Jawabannya adalah social conformity. Supaya teman-teman paham apa itu social conformity, mari kita lihat tayangan ini. Kita akan melakukan eksperimen dengan kamera tersembunyi untuk melihat apakah wanita ini akan berdiri saat mendengar suara nada ini hanya karena semua orang lain melakukannya. Menurut kamu, dia akan ikutan berdiri seperti yang lain atau tidak? Setelah hanya 3 kali bunyi bip dan tanpa mengetahui kenapa, dia melakukannya. Wanita ini sekarang menyesuaikan diri kepada kelompok tersebut dengan sempurna. Tetapi, apa yang terjadi jika kita mengambil kelompok itu? Nah, sekarang dia sendirian. Kelompok itu sudah pergi, dan tidak ada yang mengawasinya kecuali kamera tersembunyi kita. Menurut kamu, apa yang akan dia lakukan? Sekarang dia menyesuaikan diri dengan aturan kelompok, bahkan tanpa ada kelompok itu di sana. Sekarang perhatikan apa yang terjadi ketika kita memperkenalkan orang lain yang tidak tahu aturannya. I understand. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Menurut kamu, apakah dia akan mengajarkan orang baru apa yang harus dilakukan? Kita akan terus merekam dengan lebih banyak pasien baru yang tidak tahu aturannya. Perlahan tapi pasti, apa yang dimulai sebagai aturan yang diikuti wanita ini sekarang menjadi norma sosial bagi semua orang baru di ruang tunggu itu. Untuk menjelaskan apa yang terjadi di otak mereka, kita dengarkan Jonah Berger dari Universitas Pennsylvania. Perilaku ini adalah bagian dari apa yang kita sebut social conformity atau penyesuaian sosial atau ikut-ikutan. Perilaku ini dimulai dari usia yang sangat dini ketika kita melihat sekelompok orang anggota kita yang melakukan suatu tugas. Otak kita bekerja dengan memberikan kita penghargaan karena mengikuti jejak mereka. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Ketika saya melihat semua orang berdiri, saya merasa seperti perlu bergabung dengan mereka. Jika tidak, saya seperti tersisih. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Setelah saya memutuskan untuk mengikutinya, saya merasa jauh lebih nyaman. Penyesuaian sosial adalah cara kita bersosialisasi, tetapi hal ini juga bisa mengulangi kesalahan masa lalu dan menyebabkan kita mengembangkan kebiasaan buruk. Itu sebabnya, mengapa bahkan seorang pemberontak seperti pria ini yang bersikeras tidak mau mengikuti omong kosong ini akhirnya bergabung. Jadi, sebenarnya Donitan ingin masuk Islam karena social conformity atau ikut-ikutan. Nah, dari mana saya tahu Donitan masuk Islam karena social conformity atau ikut-ikutan?
Jawabannya adalah dari kesaksian Donditan sendiri. Dia tumbuh di kampung yang mayoritas Muslim, dan yang terpenting adalah karena bapaknya masuk Islam. Dia ingin ikut-ikutan bapaknya masuk Islam, tetapi dia butuh 7 tahun untuk mendapatkan alasan pembenaran. Selama 7 tahun, dia tidak menemukan alasan bahwa Islam benar. Yang dia temukan di dalam Islam hanyalah kesalahan dan kelakuan buruk Muslim. Sampai akhirnya dia menemukan alat sulap dari Ahmad Deedat yang membuat Kristen kelihatannya salah. Semua alasan yang dia katakan hanyalah alasan yang dibuat-buat. Contohnya seperti dia berkata bahwa semua nabi mengajarkan Tuhan hanya satu. Kalau semua nabi mengajarkan Tuhan hanya satu, untuk apa masuk Islam? Lagi pula, tidak ada gunanya percaya Tuhan hanya satu kalau Tuhan yang dipercaya itu adalah Tuhan yang salah. Ibu saya satu, ibu kamu juga satu, dan semua orang tahu itu. Tetapi bukan berarti ibu saya adalah ibu kamu. Jadi, Donita dengan sengaja tidak mau kritis mengkritik Islam seperti dia mengkritik Kristen, karena dia memang ingin masuk Islam ikut-ikutan bapaknya, tetapi dia terlalu malu untuk mengakui hal itu dan mencari-cari alasan supaya tidak terlihat ikut-ikutan bapaknya. Hal ini seperti gendam yang sering dibongkar pesulap merah. Orang-orang yang katanya kena gendam itu sebenarnya kena tipu, tetapi karena malu untuk mengakui dirinya tertipu, mereka ngaku kena hipnotis. Nah, sekarang saya mau beralih ke pesulap merah. Kenapa pesulap merah dengan mudahnya tertipu oleh trik sulap Donditan? Jawabannya adalah karena pesulap merah juga mengalami bias konfirmasi. Dia adalah seorang Muslim dan ingin mendengar Islam adalah agama yang benar. Di dalam video yang pertama, pesulap merah menceritakan pengalamannya berdoa di atap untuk meminta pertolongan Allah dan doanya berkali-kali dijawab. Dengan demikian, dia merasa Islam adalah agama yang benar. Sebenarnya kalau dia mau kritis, seharusnya dia tahu bahwa hal itu tidak ada bedanya dengan jimat yang digunakan hanya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Di luar sono, banyak orang yang berdoa kepada batu, pohon, atau patung dan merasa doanya berkali-kali dijawab. Kalau pesulap merah melihat orang yang berdoa kepada pohon lalu merasa doanya dijawab, tentunya pesulap merah bisa menjelaskan trik yang terjadi. Tentunya pesulap merah tahu bahwa sebenarnya pohon itu tidak menjawab apa-apa. Orang itu merasa mempunyai harapan hidup dan mau berjuang, sehingga jalan orang itu terbuka. Kalau pesulap merah mau jujur dan kritis terhadap diri sendiri, seharusnya pesulap merah tidak mengambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang benar, karena cara doa di atas atap yang dilakukan oleh pesulap merah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Saya cukup yakin pesulap merah adalah orang yang baik dan tidak terlalu tahu banyak tentang ajaran agama Islam. Kalau pesulap merah mempelajari Islam dengan kritis dan jujur, pesulap merah akan menemukan bahwa agama Islam bertentangan dengan hati nurani. Saya sarankan kepada pesulap merah untuk membongkar ajaran Islam yang membuat para jihadis melakukan bom bunuh diri. Saya yakin pesulap merah akan terkaget-kaget menemukan berbagai ajaran di dalam agama Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis sahih yang selama ini disembunyikan dari orang-orang awam seperti pesulap merah. Seharusnya hal itu jauh lebih bermanfaat, supaya orang-orang tidak menjadi jihadis yang membunuh orang lain dan membunuh dirinya sendiri demi kebohongan agama. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti.
Matahari masuk lumpur, Mani keluar dari sulbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, Mani keluar dari sulbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bontot, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, Mani keluar dari sulbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, Mani keluar dari sulbi. Embak bini